kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia serta rahmatnya hingga kita bisa berkumpul kembali. Kita sudah diringankan langkah kaki kita untuk melangkah dari rumah, diringankan tangan kita untuk melepaskan selimut, untuk bangkit dari tempat tidur, melaksanakan sholat subuh dan menuju ke tempat pengajian ini. Mudah-mudahan semua langkah dan tindakan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat serta salam marilah tetap kita bisikkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin sejati yang sangat kita sayangi dan harus kita ikuti segala tindak tanduknya, segala contohnya. Semoga kita tetap berada dalam barisan pendukung perjuangan beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita sudah sampai ke ayat keempat Al-Baqarah. Dari belakang kelihatan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nggak kelihatan maju lagi duduknya. Karena proyektor memang cuma seupil segitu, jadi nggak terlalu terang. Ayat keempat surat Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat atau hari akhir. Jadi akhirat ini bentuk feminin dari akhir. Nah, kalau akhir itu muzakkar, akhirat itu muannas. Jadi sesuatu kalau yang namanya muannas atau feminin berarti itu sifatnya adalah lebih ke spiritual. Ini kayak ya Tuhan nafsul mutmainnah gitu. Irji'i ila rabbiki, pakai ki kasroh karena nafsul mutmainnah itu muannas. Jadi spirit atau kejiwaan spiritual, bentuknya muannas. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman. Ini masih meneruskan dari
ayat sebelumnya, yaitu yang pertama, yang kedua nih, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri orang yang bertakwa itu disebutkan di ayat yang ketiga, dilanjutkan ke ayat yang keempat yang sekarang ini, yaitu mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Ciri orang bertakwa salah satunya adalah beriman pada Al-Quran, ya. Dan itu masuk ke dalam rukun iman. Rukun iman salah satunya adalah beriman pada Al-Quran. Jadi beriman itu menurut ulama adalah percaya dalam hati, percaya dalam lisan, dan dilaksanakan dalam perbuatan. Jadi hati kita yakin, percaya, kemudian lisan kita membenarkan apa yang kita percayai, lalu disambung dengan perbuatan kita melaksanakan apa yang sudah kita percayai tersebut. Ini ada beberapa cara beriman pada Al-Quran, ya. Yang pertama itu meyakini bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu Allah dan bukan karangan manusia, apalagi karangan Nabi Muhammad, bukan. Itu betul-betul kalam dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mempelajari isi Al-Quran, ya. Caranya mempelajari pripun? Ya, kita pertama harus bisa membacanya. Kan bisa baca teks terjemahannya aja, buatan sakit. Tetap harus bisa membaca huruf aslinya, huruf Arabnya. Tuh, caranya ya banyak itu kan, TPQ. Lalu yang ketiga, setelah kita bisa mempelajari isi Al-Quran gitu ya, memahami dan menghayati isi Al-Quran sehingga yakin akan kebenarannya. Jadi mempelajari itu kita bisa lihat, kita baca Al-Quran, kemudian kita baca terjemahannya, kemudian dilanjutkan dengan memahami, menghayati. Kita memahami maksud kandungan Al-Quran, tentu dengan membaca kitab-kitab tafsir yang sudah dilakukan oleh para ulama yang terdahulu, ya. Banyak sekali kitab tafsir. Kalau yang untuk kalangan Indonesia itu yang paling enak itu tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Kemudian yang terakhir adalah mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita udah enak gitu ya. Kalau zaman dahulu, Quran itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral gitu. Kalau pegang harus wudhu dulu, terus dicium dulu, nggak boleh. Kalau jatuh mesti diapain? Taruh di atas, kakinya diangkat satu. Jadinya bendanya yang dikeramatkan, salah, ya. Harusnya kontennya, isi dari Al-Quran itu yang kita keramatkan, bukan bendanya. Kita udah tahu cerita ini kok, pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Ini sangat, tiangnya sangat cerdas, ya. Masih muda tapi cerdas banget. Karena dia seorang bangsawan, tiap hari itu didatangkan guru ngaji.
dari kecil. Tapi terus dia bertanya-tanya, ngapain saya diajari ngaji, baca, tapi nggak ngerti artinya gitu. Ini apa ini? Al-Fatihah ini apa ini? Berbaca itu kan. Dia tanya ke kiainya yang ngajarin ngaji, dijawab, ya udah baca aja, hafalin aja gitu. Nah, pada suatu hari beliau diajak oleh pamannya untuk menghadiri satu taklim di Jepara itu, yang bawa itu Kiai Soleh Darat. Nah, di situ sang kiai membacakan tafsir surat Al-Fatihah. Nah, di situ Kartini terkejut itu. Loh, rupanya kayak gitu maksudnya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim artinya seperti itu. Selama ini dia betul-betul nggak ngerti gitu. Akhirnya begitu selesai pengajian, beliau menemui Kiai Soleh Darat itu dan bilang, Pak Kiai, hukumnya gimana ya kalau seorang yang mengerti ilmu kemudian menutup-tutupi ilmu itu, tidak mengajarkannya kepada orang awam? Sang Kiai menjawab, itu dosa hukumnya. Nah, sekarang masyarakat kita itu nggak ada yang tahu artinya Al-Quran. Jenengan ngerti, kalau jenengan nggak mengabarkan arti itu, jenengan dosa nggak? Kiai Soleh Darat terdiam. Habis itu dia kepikiran terus. Sampai di rumah apa yang dilakukan? Dia mengambil pena, ditulis terjemahan Al-Quran itu. Karena beliau taunya aksara Arab, terjemahnya itu pakai Arab background, bahasa Arab tapi tulisan Arab tapi bahasa Jawa. Nah, itu adalah tafsir Al-Quran pertama di Jawa. Jadi luar biasa Kartini itu. Beliau juga jasanya untuk pengembangan dakwah Al-Quran sangat besar di sini. Lalu jika sudah bisa membaca, dapat dengan mempelajari tafsir Al-Quran, gitu. Sekarang udah banyak kitab tafsir, mudah untuk didapat dan dipelajari. Kalau kita sudah bisa mempelajari, kita bisa mengkoleksi, gitu. Istilahnya itu ngoprek sendiri keanehan-keanehan, tanda kutip, gitu, keajaiban dari Al-Quran, gitu. Ini beberapa diantaranya, gitu, contoh mawon. Niku An-Nur ayat 40. Terjemahnya saja, atau amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, yang di atasnya awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila orang kufur itu mengeluarkan tangannya, maka dia tidak benar-benar tidak dapat melihat. Saking petenge, peteng dedet kejelimet gitu apa ya. Siapa yang tidak diberikan petunjuk atau cahaya oleh Allah, maka dia betul-betul tidak memiliki cahaya sedikit pun. Jadi diliputi kegelapan, gitu. Jadi masih mending orang buta. Orang buta itu memang dari lahir atau saat dia itu memang cacat, nggak bisa panca inderanya, indera matanya nggak bisa menerima cahaya. Nah, ini dia bisa lihat, tapi semuanya gelap. Kalau kita PLN baru mati lampu sedikit aja udah, wah, potong. HP di HP, ceplik nih ceplik, lilin.
Nah ini kalau kita lihat selintas, artinya seperti ini, itu apa maksudnya itu loh? Gelap gulita di lautan yang dalam gitu. Apakah dia nyelam atau orang kayak naik perahu, terus berlapis-lapis, itu maksudnya apa ya? Gitu. Gelombang di atasnya ada gelombang lagi, itu kan berlapis-lapis nih. Maksudnya apa? Nah, kalau kita pelajari lagi, rupanya cahaya itu tidak bisa jauh menembus air. Sini ada gambarnya. Ketinggal, Bu. Bapak ketinggal nih. Bapak Owen bisa lihat? Yakin? Nanti aja ngarang, ngomongnya, anak gambar pelangi nang laut. Itu spektrum cahaya nih. Spektrum itu cahaya matahari yang kelihatannya putih itu bisa dipisah-pisah. Ada yang abang, ada yang biru, ungu, hijau, kuning, dan selanjutnya. Nah, kita lihat warna yang bisa tembus ke paling dalam adalah biru. Yang paling dangkal adalah warna merah. Merah itu baru 5 meter udah nyerah. Aduh, yang kesel lah, yang lirin di situ. Wis biru, jalan maning, jalan-jalan. Nah, kalau biru bisa jalan terus sampai 200 meter, mentok. Sampai 200 meter, sekarang aku pegawai liya apa ya? Kesel mana aku, nanya apa ya? Berhenti. Jadi, ini pengalaman saya pribadi sebagai seorang penyelam. Kalau begitu masuk ke dalam dangkal nih, masih 5 meter, kita bisa lihat karang-karang, ikan-ikan itu apa adanya. Sing warnanya kuning ya kuning, sing ana totol-totol abangnya ya kelihatan totol abang. Begitu turun lagi ke 15, yang tadinya totol-totol abang, ikan yang sama di 5 meter, itu kelihatannya totol-totol biru kabeh. Jadi warna merah kalah sama warna biru. Ini ke bawah lagi ke 25 meter, wis polos biru kak, biru semua. Tinggal ada kuning-kuning dikit gitu kan. Nah, ini juga di laut dalam. Selepas 200 meter, itu tidak ada lagi cahaya sedikit pun yang lewat. Semuanya hitam. Hitam sehitam-hitamnya, tinta paling hitam gitu. Dan itu kondisi itu akan berlanjut selama-lamanya selagi masih ada air laut. Jadi ikan-ikan di situ ya terpaksa pakai lampu sendiri gitu ya. Mana-mana bawa ceplik gitu si ikan itu. Nah, kebayang boten tekanan air 200 meter niku itu sangat kuat, dan zaman dahulu belum ada peralatan selam, apalagi Nabi kita yang agung itu hidup di padang pasir, Mekah dan Madinah jauh dari laut. Loh, kok bisa ada kabar bahwa di dalam laut dalam itu nggak ada cahaya? Jadi mungkin nggak itu surat An-Nur ayat 40 itu yang ngarang Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Nabi Muhammad nggak mungkin menyelam ke 200 meter. Singana mekap-mekap di sit, ya. Penyelam terdalam, free dive yang nggak pakai tabung ya, itu paling 150 meter. 150 meter, top, terus langsung naik lagi. Karena napasnya nggak kuat kan, kalau lama-lama terus itu. Kalau 200 meter belum ada. Nah, ini luar biasa ini. Ada informasi bahwa di laut dalam itu kondisinya gelap dan berlapis-lapis.
Niku warna lapisan-lapisan. Lapisan pertama warna merah masih tembus. Lapisan kedua kuning. Oke. Lapisan ketiga ketusiku terus. Jadi di An-Nur 40 itu disebut gelombang di atas gelombang dan awan hitam. Kita kan nggak akan mengerti kalau tidak bisa melakukan membaca tafsirnya. Oke. Contoh lain. Urung siap ya, Ibu. An-Naml ayat 18. Niku nggih. Ada yang saya tanda merah itu qalat namlatan. Qalat namlat menggunakan huruf ta marbutoh. Ya, berarti dia itu mu'anas. Tadi udah saya sebutkan mu'anas berarti feminim. Semut feminim berarti semut betina. Okay. Yang memberikan komando itu adalah semut betina. Zaman Nabi Muhammad belum ada mikroskop yang bisa melihat jenis kelaminnya si semut. Sengarannya semut ya lanang wadon pada bayi kabeh, lah kasih nganggo rok, lah kasih nganggo celana jeans. Atau kayak betina sip seneng ngerti. Nganggo kudung. Kok bener ngaji terus ayu. Ya orang semut langsung ayu, langsung ganteng. Pada bayi kabeh. Tapi Quran bisa membedakan. Semut yang memberikan komando, komandannya semut itu adalah seekor ratu semut. Ya berarti dia betina. Sampai kayak gitu coba. Ya udahlah ngapain sih sebutin sampai semut betina, bilang aja semut gitu ya di Quran ya. Ya kayak terjemahan teman-teman agama kan kayak gitu. Itu ada tulisannya itu. Berkatalah seekor semut titik. Kita nggak akan tahu kalau cuma baca terjemahan departemen agama. Tapi kalau kita baca tafsir, kita bisa tahu kalau itu adalah semut betina. Karena apa? Dia tamarbutoh. Jadi mu'anas itu. Perlu juga sih belajar bahasa Arab nahwu shorof aja gitu, dikit-dikit. Insya Allah udah lumayan lah buat memperkaya hasanah ilmu alat kita untuk membaca Al-Quran. Jadi baru tahu semut itu komandannya itu, pemimpinnya itu pasti seekor ratu semut. Lalu langkah terakhir yaitu mengamalkan Al-Quran. Dengan mengamalkan perintah Al-Quran merupakan bagian dari mengimani Al-Quran. Contohnya gimana? Ya di Quran ada perintah untuk menutup aurat, ya kita laksanakan. Ya. Ada perintah berpuasa, kita laksanakan. Berzakat, berhaji, dan sebagainya. Itu yang sesuai syariat, yang gampang-gampang aja lah atau sebagainya. Lalu yang langkah terakhir yaitu menyampaikan dari Al-Quran. Setelah kita mengimani, ya, mengamalkan, kita sampaikan Al-Quran itu. Ada hadis, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi kita dakwahkan apa yang kita ketahui dari Al-Quran. Selanjutnya, bagian berikutnya yaitu wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau. Jadi kitab-kitab suci yang terdahulu. Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada nabi-nabi sebelum nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang tahu? Kitab nomor Taurat, diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kemudian
Zabur kepada Nabi sinten? Daud nggih. Kemudian kitab nama malih Injil. Niku Nabi Alhamdulillah orang pada ngantuk ya. Ngantuk juga nggak apa-apa sih, bebas Bu. Ya yang nikmat kalau pagi-pagi ngantuk itu. Jadi maksudnya beriman dengan kitab terdahulu itu gimana? Ya, beriman itu bukannya seperti kita beriman pada Al-Quran yang telah kita bahas tadi nih, sampai mengamalkan, boten. Kita beriman pada keberadaannya ya. Eksistensi dari kitab-kitab itu kita imani bahwa pernah kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Kita imani itu. Walaupun ya karena kontennya itu sudah jauh berbeda dengan itu diturunkan pada saat diturunkan pada Nabi. Jadi kita imani bahwa dulu ada loh kitab yang namanya kitab Zabur. Kita imani itu, dan waktu diturunkan pasti benar. Ya Rane, kayak kita punya motor nih, waktu pertama kali beli kempling kinyis-kinyis nih, dapat garansi cuma setahun. Begitu lepas garansi nopo, kalau ada rusak kita coba benerin dewek. Garansi itu instan sih, kalau ke bengkel harus bayar sana nih om. Ya bau teh anak sih jukut sekelawang gitu kan, wah pas lawang gitu. Soalnya sekarang ini larang, nemburin lengah jelantah, cukup lengah jelantah. Sudah ngepul motornya gitu. Nah, gitu terus nikung gitu, kalau garansinya udah habis. Jadi gitu, kitab-kitab yang terdahulu itu garansinya sudah habis, masa berlakunya udah selesai, sama pemeluk-pemeluknya itu berusaha ditambah-tambah sesuai perkembangan zaman. Tambahin loh, tapi dikasih oleh ora, tapi nah kita belaka, terus tambahin bae mas, tambah ya, sitik bae tambahin. Kalau Al-Quran beda, garansinya seumur hidup sampai akhir zaman, dapat garansi dari Gusti Allah. Jadi terjaga. Kalau dapat motor garansi seumur hidup, terus itu anyar terus, kempling terus, rusak sitik bengkel, bener mas sampai bener gratis kok. Terus niku, tapi yang namanya beriman pada kitab yang terdahulu itu bukan kita beriman pada sampai pada mengamalkan ajaran syariatnya, bukan gitu. Oke. Contoh walaupun sudah expired, tapi ada beberapa kebenaran yang tersisa dari kitab-kitab terdahulu niku. Niku udah lewat waktunya nggih. Lanjut. Nggak apa-apa dilanjut. Lanjut. Nyambi. Bisa disambi nggak apa-apa, Mbak Umi dan Puru. Beberapa kebenaran ya, bukan kebetulan ya, kebenaran yang tersisa dari kitab-kitab yang lama itu. Nih contoh yang satu nggih, di Bible, kitab Markus. Bible itu banyak kitab-kitab nih, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Perjanjian lama ada kitab-kitab Kejadian, Ulangan, Keluaran, sebagainya. Terus kitab perjanjian baru ada kitab Lukas, Matius, Markus, usus kabeh terus iku. Niki Markus berarti Injil nggih. Bab 12 ayat 32. Itu mengatakan Tuhan itu satu, tidak ada lainnya selain Dia. Mengesahkan Allah. Tapi apa yang terjadi? Prakteknya
Tuhan itu adalah tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga itu adalah satu, yaitu Tuhan. Nah, berarti kalau waktu Tuhan anak ini meninggal, kemana Tuhan itu? Sembuh, keter. Percuma kita berdebat dengan Trinitas itu, keter sendiri. Kemudian Bible, ya, kitab ulangan, berarti perjanjian lama atau Taurat. Ya. Babi itu tidak suci, kotor. Ya. Kalian tidak boleh memakan dagingnya atau menyentuhnya. Itu betul kan? Kompatibel dengan kita di Quran. Babi nggak boleh dimakan. Tapi apa yang terjadi prakteknya? Pada makan babi. Karena orang Nasrani, orang Kristen itu mempercayai Taurat dan Injil dijadikan satu, perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi satu, yaitu itu. Terus yang ketiga, Matius bab 21 ayat 11. Okay. Ini adalah Yesus, Nabi dari Galilea. Jadi mereka mengakui pada Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, itu bukan Tuhan. Yang keempat, kitab Kejadian. Berarti ini adalah Taurat, perjanjian lama. Bab 17 ayat 10, setiap laki-laki dari kalian harus disunat. Masih ada perintah sunat, tapi tidak dikerjakan. Matur Mas. Yang terakhir, yang istimewa ini, kitab Ulangan bab 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi setelah Nabi Isa, ada lagi nabi, udah diberitakan, ya. Tapi apa yang dilakukan? Mereka menyimpannya dan tidak mengimaninya. Jadi kabar bahwa Nabi Muhammad akan datang sudah ada. Kalau yang lebih ekstrem itu yang dia bernama Ahmad. Itu sudah diedit, namanya udah nggak ada lagi ayat itu. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat, hari akhir. Ya. Dia pakai tamabutoh. Pokoknya kalau ada tamabutoh berarti dia perempuan. Loh, akhirat itu berarti perempuan. Karena dia sifatnya spiritual. Spiritual itu apa? Ya bahasa roh. Pokoknya lembut-lembut itu. Karena sifatnya wanita adalah penuh kelembutan. Maka dalam bahasa Arab yang lembut-lembut itu diamsalkan sebagai perempuan. Pakai ta marbutoh, mu'anas. Jadi akhirat itu nggak cuma satu, ya. Tapi ada beberapa komponen di dalam akhirat itu. Di situ ada satu kiamat, ya. Berdus itu, ya. Jadi semua benda, semua makhluk diakhiri di situ. Selesai kalian. Begitu selesai, dibangkitkan. Hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan apa? Dihisab. Dihisabnya pakai apa? Pakai mizan. Ada teman saya namanya berarti dia tukang nimbang, paling sibuk nanti di akhirat, tukang nimbang sih. Sepak surga dan neraka.
Loh, kenapa kita suruh beriman pada hal-hal yang belum kelihatan kayak gini gitu? Tapi itu adalah paling penting karena beberapa terus diulang-ulang dalam Al-Quran bahwa beriman kepada hari akhir gitu. Terus orang-orang kafir itu tidak akan percaya pada hari akhir. Karena hari akhir itu adalah kehidupan sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Di dunia itu cuma sementara untuk menyiapkan bekal kehidupan kita nanti. Hidup kita nanti di akhirat ditentukan oleh bekal yang kita kumpulkan. Kalau bekal kita cukup, kita kan hidup bahagia di akhirat. Kalau bekal kita pas-pasan, ya pas-pasan aja gitu. Kalau kurang, ya salah dewek gitu aja. Jadi, padahal hidup di akhirat itu nggak ada batasnya, unlimited, selama-lamanya. Jadi kalau kita senang di akhirat, ya berarti senang selama-lamanya. Kalau kita sedih di akhirat, auzubillah min dzalik, kita sedih selama-lamanya. Dan pembalasan yang paling adil itu terjadi di akhirat. Jadi Gusti Allah itu mempersiapkan pembalasan itu nanti di akhirat. Makanya kita jangan lengah gitu ya. Jangan lalai. Lah, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting nggak ketahuan KPK gitu. Nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan masyarakat. Nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan istri. Nggak boleh ya. Karena Allah Maha tahu dan selalu mencatat gitu. Nanti hukumnya di akhirat gitu. Di berbagai kalangan masyarakat kita ada yang percaya bahwa hukuman Allah itu cash di dunia. Nggih, wonten. Tiang Bali niku percaya karma. Jadi kalau jenengan hari ini mencuri 5.000, besok akan kehilangan uang 5.000. Atau anak yang jenengan besok akan kehilangan uang 5.000. Kalau hari ini jenengan nipu orang 1 miliar, besok-besok jenengan akan ketipu atau kehilangan uang 1 miliar. Atau anak cucu sampean akan kehilangan uang 1 miliar. Gitu konsep karma. Gitu juga kalau membunuh, besoknya akan dibunuh orang, yaitu karma. Jadi cash. Maka kita lihat di Pulau Bali itu angka pencurian itu sangat minim. Kalau ada yang nyolong motor, nyolong TV, itu biasanya pendatang. Nah, itu keliru. Harusnya kita yang paling lebih takut daripada orang-orang Bali terhadap hukuman dari Allah. Karena kalau konsep karma itu gampang, berarti maksudnya sangat ringan gitu loh. Kita nyolong TV, besok TV kita akan hilang atau rusak gitu. Itu sangat ringan. Kalau konsepnya adil dari Allah itu nggak cuma itu, nggak cuma material saja yang kita ganti, harus kita ganti nanti. Tapi, nah, kalau di perbankan ada istilahnya bunga, gitu. Bunganya itu harus kita bayar juga. Gimana perasaan si korban? Kita menganiaya seorang laki-laki di jalan. Gara-gara dianiaya itu dia tidak bisa bekerja. Karena nggak bisa bekerja, anak-anaknya putus sekolah. Anak yang putus sekolah itu jadi maling. Jadi kausalitas niku, sebab akibat niku, semuanya akan dibebankan kepada orang yang menganiaya. Nanti di hari pengadilan nanti. Harusnya orang Islam itu paling takut melakukan kesalahan atau dosa. Karena pembalasan itu lebih ngeri. Itu semua dihitung sama Gusti Allah. Bunga-bunganya itu berapa persen itu, ngakarnya sampai berapa oyot itu, berapa keturunan itu akan dihitung pasti. Karena beliau, Gusti Allah itu paling adil, maha adil.
semua dihitung, nggak ada lagi kecewaan, semua puas. Jadi, wah buyut saya dulu dianiaya, wah saya puas sekali itu orangnya, udah diadili sama Gusti Allah. Masalahnya pengadilan itu nanti di akhirat, kita nggak lihat, kita nggak mendengar gitu. Itu masalahnya, kita jadi menyepelekan. Makanya dari itu, ini adalah prinsip yang paling penting untuk kehidupan kita di dunia, bahwa akhirat semua akan diperhitungkan. Oke. Monggo silakan disambi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.